Faktor-faktor pembekuan darah adalah protein yang beredar dalam darah dan terlibat dalam proses koagulasi untuk membentuk bekuan darah. Sebagian besar faktor ini adalah enzim protease serine yang aktif setelah mengalami aktivasi dan selanjutnya mengaktifkan faktor lainnya dalam kaskade koagulasi. Faktor-faktor ini secara berurutan diberi nomor Romawi dari 1 hingga 13. Meskipun beberapa di antaranya sudah dikenal dengan nama lain atau tidak digunakan, seperti faktor 6. Berikut adalah faktor-faktor utama dalam kaskade koagulasi dan peran mereka. 1. Fibrinogen atau faktor 1. Peran fibrinogen adalah prekursor fibrin. Trombin, yang juga dikenal sebagai faktor 2A, mengubah fibrinogen menjadi fibrin, yang kemudian membentuk jaringan yang menstabilkan sumbat platelet. 2. Protrombin atau faktor 2. Peran protrombin diubah menjadi trombin oleh kompleks protrombinas yang terdiri dari faktor 10A dan 5A. Trombin adalah enzim kunci yang mengubah fibrinogen menjadi fibrin dan mengaktifkan beberapa faktor lainnya. 3. Tromboplastin jaringan atau faktor jaringan juga dikenal sebagai faktor 3. Peran faktor jaringan adalah protein yang dilepaskan oleh sel yang terluka dan mengaktifkan faktor 7, memulai jalur ekstrinsik. Kalsium atau faktor 4 diperlukan sebagai kofaktor dalam hampir setiap langkah dalam kaskade koagulasi. Ini termasuk stabilisasi kompleks enzim dan kofaktor di permukaan membran sel. Proakselerin atau faktor 5 ketika diaktifkan menjadi VA bertindak sebagai kofaktor untuk faktor 10A dalam konversi protrombin menjadi trombin. Prokonvertin atau faktor 7 diaktifkan oleh faktor jaringan, mengaktifkan faktor 9 dan 10 dalam jalur ekstrinsik. Antihemofilik E atau faktor 8 bekerja sebagai kofaktor untuk faktor siniden A dalam jalur intrinsik, membentuk kompleks tenase yang mengaktifkan faktor 10. Christmas factor atau faktor 9 diaktifkan oleh faktor 11A dalam jalur intrinsik. Faktor sinen A bersama dengan faktor lep A mengaktifkan faktor 10. Stewart-Power factor atau faktor 10 adalah titik konvergensi antara jalur intrinsik dan ekstrinsik. Ketika diaktifkan menjadi 10A, ia bergabung dengan faktor VA untuk membentuk kompleks protrombinas yang mengubah protrombin menjadi trombin. Antihemofilik B atau faktor 11 ya perannya sangat penting. Faktor 11 diaktifkan oleh faktor 12A dan kemudian mengaktifkan faktor sinen dalam jalur intrinsik. Hegemon factor atau faktor 12 diaktifkan oleh kontak dengan permukaan yang negatif, seperti kolagen. Ini memulai jalur intrinsik dengan mengaktifkan faktor 11. Fibrin stabilizing factor atau faktor 12 diaktifkan oleh trombin. Faktor 12A ini membuat ikatan silang antara fibrin untuk membentuk jaringan fibrin yang kuat dan stabil. HME, kerjasama antar faktor-faktor pembekuan darah dalam kaskade koagulasi jalur ekstrinsik, inisiasi cepat. Ketika pembuluh darah terluka, faktor jaringan atau faktor 3 yang terpapar ke dalam aliran darah mengikat faktor 7A, membentuk kompleks yang kemudian mengaktifkan faktor 10 menjadi 10A. Jalur ini adalah jalur cepat yang segera merespons cedera. Jalur intrinsik. Amplifikasi. Ini dimulai oleh faktor 12 yang diaktifkan oleh permukaan yang rusak. Faktor 12A mengaktifkan faktor 11 menjadi 11A, yang kemudian mengaktifkan faktor 9 menjadi 9A. Faktor 9A bersama dengan kofaktor 8A mengaktifkan faktor 10. Jalur ini lebih lambat, tetapi menghasilkan penguatan yang lebih besar dalam proses pembekuan darah. Jalur umum, konvergensi, faktor 10A, baik dari jalur ekstrinsik maupun intrinsik, mengikat faktor 5A untuk membentuk kompleks protrombinases. Kompleks ini mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin kemudian mengubah fibrinogen menjadi fibrin, yang membentuk jaring untuk menstabilkan sumbat platelet. Umpan balik positif. Trombin juga mengaktifkan faktor 5, 8 dan 11 yang mempercepat dan memperkuat pembentukan bekuan darah. Stabilisasi bekuan. Faktor 13. Trombin mengaktifkan faktor 13 yang mengubah fibrin yang larut menjadi jaringan fibrin yang stabil dan tidak larut melalui pembentukan ikatan silang. Ini memberikan kekuatan struktural pada bekuan.
Penghambat dalam kaskade koagulasi. Penghambat kaskade koagulasi dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk protein C dan protein S. Protein C diaktifkan oleh trombin dan, bersama dengan kofaktor protein S, menginaktivasi faktor 5A dan 8A, sehingga memperlambat proses pembekuan. Antitrombin 3 menghambat trombin serta faktor 9A, 10A, 11A, dan 12A, sehingga mencegah pembentukan bekuan yang tidak terkendali. Tissue Factor Pathway Inhibitor atau TFPI menghambat faktor 7A dalam jalur ekstrinsik. Interaksi yang kompleks antara berbagai faktor koagulasi dan penghambatnya memastikan bahwa pembekuan darah hanya terjadi di tempat yang diperlukan dan diatur dengan ketat untuk mencegah koagulasi yang berlebihan atau perdarahan yang berkepanjangan.